Waktu tahun 2023 bulan November tanggal 27 itu kita ngelatih kebetulan aktris Jeffrey Nicole. Halo guys, balik lagi nih sama aku Ayu di Utama Podcast di Universitas Tamadjagakarsa. Nah, di episode kali ini, episode 18, kita akan ngobrol bareng sama Kak Givo yang udah bersama-sama kita. Halo Kak Givo. Halo Kak. Nah, mungkin temanya nih, kita akan membahas tentang menghadapi rintangan perjuangan seorang mahasiswa atlet gitu. Jadi udah mahasiswa, atlet pula gitu kan. Nah, kegiatannya mungkin kalau boleh tahu nih Kak. Iya, kalau kegiatan kita sebagai praktisi hukum juga, kebetulan kita mahasiswa hukum dan juga punya kantor hukum sendiri. Kebetulan keluarga juga orang hukum. Orang hukum semua. Ya, kita bekerja di praktisi hukum sekalian magang di situ. Oh, oke. Berarti kegiatannya saat ini kuliah. Melatih tinju. Melatih tinju ya. Oh, berarti kuliah di sini jurusan hukum. Oke. Melatih tinju. Nah, ini nih penasaran juga, udah melatih, kuliah juga gitu. Nah, yang pertama sih Kak, mungkin kenapa Kak tertarik untuk melatih tinju juga gitu? Oke, ya kalau pertama kali itu saya tertarik melatih tinju itu dan sebagai atlet tinju juga. Kebetulan orang tua sendiri atlet tinju nasional pada era tahun 1983. Ketika saya berumur 5 tahun, saya mengikuti jejak beliau. Saya dari kecil dilatih tinju. Dan setelah itu saya mengikuti kejuaraan antar anak kecil gitu kan. Saya mengikuti pertandingan namanya eksibisi anak-anak gitu kan. Nah, kebetulan di rumah saya itu orang tua mendirikan tempat latihan tinju khususnya buat anak jalanan, pengamen, pemulung gitu. Jadi akhirnya dirangkul untuk menjadi seorang atlet gitu loh. Oke, itu jadi mewadahi dari orang tua. Nah, itu emang berawalnya karena emang orang tua, tapi dari keinginan Kak Giko sendiri? Kalau keinginan saya paling pertama itu termotivasi karena kenapa sih orang lain bisa menjadi dari dasarnya pemulung, pengamen, suka berantem di luar, tapi dia menjadi orang sukses ketika dia menjadi prestasi gitu loh. Nah, itu motivasi saya. Akhirnya saya juga orang lain bisa, kenapa saya tidak gitu kan. Akhirnya saya mengikuti dan tekuni sampai saya ikut nasional. Oh, Masya Allah. Itu kalau boleh tahu kan Kakak juga sambil kuliah ya. Yeah. Nah, kenapa memutuskan kuliah lagi lah ibaratnya gitu ya. Meneruskan kuliah gitu, meneruskan pendidikan gitu. Ya karena bagi saya tinju dengan pemikiran apalagi di zaman sekarang, kalau kita hanya mengandalkan prestasi dengan keadaan pembinaan olahraga yang kurang pas, akhirnya saya memilih untuk jalur akademik agar saya bisa menempuh pendidikan lebih tinggi agar bisa berguna bagi orang banyak sebetulnya. Akhirnya saya mengambil hukum, kebetulan memang disokong oleh keluarga dan saya juga hobi suka dengan berbau hukum gitu. Oh, jadi dua hobi yang berjalan ini ya. Oke. Nah, terus Kak, mungkin Kak ada nggak sih seperti rintangan di awal gitu setelah mungkin karena ini ibaratnya udah bukan pemain lagi atau ini pelatih guys. Kalau udah pelatih kayak ranahnya udah beda nih. Gitu. Nah, itu rintangan pertama kali untuk menekuni mungkin dunia tinju seperti apa Kak? Kalau rintangan pertama bagi saya minim sih, karena yang pertama orang tua saya menyokong, mensupport saya sepenuhnya. Lagipun saya juga belum ada kegiatan yang pasti waktu saya masih jadi atlet. Kerjaan saya hanya latihan dan latihan. Terus akhirnya saya dipanggil untuk bertanding ke sana ke sini gitu. Jadi sebetulnya untuk pribadi saya tidak ada rintangan apapun. Saya lewati walaupun itu berat, tapi saya anggap itu bukan rintangan gitu. Ya, jadi tetap dijalanin karena itu rasa kecintaan kita kepada olahraga itu gitu. Oh, oke. Kenapa pilihnya tinju Kak? Karena memang dari keluarga. Pernah nggak ada kayak keluarga udah tinju, boleh di bulu tangkis gitu.
Enggak sih, karena kita memang karena udah masa kecil itu kita udah lihat suasana bagaimana sih tinju itu, bagaimana sih orang memperhatikan tinju, bagaimana sih orang menghargai tinju itu seperti apa, dan kita bisa membanggakan nama daerah kita sendiri gitu kan. Akhirnya saya menempuh tinju itu memang ini jalan yang pas menurut saya gitu. Nah, ini kan pasti udah banyak yang dilalui lah. Mungkin boleh nggak sih Kak dari awal terus sampai di titik ini, setelah menekuni sampai, karena kan ini juga sambil berpendidikan ya Kak ya, sambil jadi mahasiswa juga gitu. Nah dari awal tuh gimana perjalanannya gitu? Ya perjalanannya mungkin lika-liku pasti ada lah ya. Tapi pada intinya saya menjalani ini dengan tulus sebetulnya, dengan tinju, dengan saya belajar akademik, tapi saya lewati ini semua dengan sepenuh hati. Jadi apapun rintangannya, saya tidak pernah menganggap itu sebuah rintangan. Jadi saya lalui dulu, setelah itu mentok, baru saya cari solusi lain gitu loh. Jadi nggak pernah saya menganggap itu sebuah rintangan apapun itu akan saya lalui gitu. Jadi tetap dilaluinnya ya. Nah, balik lagi Kak, tadi kan juga kuliah juga. Pastinya teman-teman bertanya-tanya nih, gimana sih Kak cara membagi waktu antara akademik dengan latihan atau melatih lagi gitu ya. Nah, itu gimana Kak? Ya, sebetulnya itu yang paling sulit sebetulnya, karena kita juga berpraktisi hukum, kita juga kuliah, kita juga melatih tinju, membina seseorang gitu kan. Ya memang di situ kerumitan saya sama ini, karena saya membagi waktu. Pada waktu saya kuliah, saya juga, kalau saya pribadi, saya memporsikan pada tempatnya gitu loh. Ketika saya kuliah, saya benar-benar kuliah. Ketika ada jadwal latihan, saya latihan. Jadi memang dari rumah itu saya atur jadwalnya. Hari ini saya latihan, hari ini saya kuliah, hari ini saya praktisi hukum. Jadi udah saya bagi-bagi gitu. Tuh guys, jadi harus manage waktunya dari awal datang, dari awal pagi gitu. Iya, udah ada daftarnya gitu, saya bikin di rumah. Mau ngapain hari ini, jadi terorganisir gitu ya. Oke. Nah Kak, terus mungkin apa sih Kak, ini kan udah menjadi pelatih ya. Iya. Nah, sampai di titik ini pernah mungkin Kakak main dulu atau gimana? Jadi pemain dulu? Saya jadi atlet, dari kecil saya jadi atlet. Terus akhir ini saya terakhir main di kejuaraan nasional 2022 di Medan, itu seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya menjuara 2 waktu itu. Nah, jadi setelah itu saya berkuliah hukum, saya belajar, saya juga mengurangi untuk bertanding interaksi langsung. Saya mengurangi, lebih baik saya fokus dengan tujuan saya masa depan untuk berkuliah, dan saya korbankan tinju saya dari kecil itu saya korbankan, dan biarlah saya memberikan ilmu kepada generasi penerusnya gitu. Jadi itulah yang diturunin lagi, luar biasa gitu. Mungkin yang paling berkesan apa Kak pas saat main tinju? Paling berkesan pada saat itu saya tanding tinju pada tahun masih umur saya kalau nggak salah 10 tahun lah. Jadi lawan saya itu sangat senior, orang menganggap saya remeh gitu kan, menganggap sebelah mata. Jadi saya merasa saya bakal kalah nih gitu menghadapi senior gitu kan, saya masih junior pada saat itu. Tapi saya yakin dengan percaya diri saya latihan rutin, continue gitu kan. Saat kita bertanding itu saya bikin KO gitu loh. Jadi salah satu pembungkam mulut orang yang menganggap kita remeh gitu loh. Jadi kita buktikan bahwa kita bisa dengan latihan yang kita perbuat gitu loh. Akhirnya saya menangis di situ, orang tua saya menonton. Nah akhirnya saya peluk lah orang tua, masih menangis gitu kan. Ya pada intinya orang nggak akan menyangka saya menang pada saat itu gitu loh. Jadi itu hal yang berkesan sampai sekarang. Sampai 10 tahun itu ya? Iya. 2 tahun lagi pada ngapain guys? Kayaknya pergi pulang haji. Oke. Nah Kak, nih mungkin kan sekarang juga kuliah hukum nih. Nah itu gimana cara ngatur emosional juga? Mungkin kan apalagi hukum kan pasti banyak tuh kita ngebahas tentang politik, terus pasal-pasal lah yang. Nah itu kan pasti kan kita sebagai mungkin atlet boxing gitu ya. Nah itu gimana ngatur emosional Kak? Kalau mengatur emosional itu sebetulnya dari kita dibibit jadi atlet, kita itu udah bisa mengatur sendirinya, itu udah otomatis. Kenapa? Karena kita udah disiapkan wadahnya untuk mengatur emosi itu hanya di tas ring gitu loh. Nah pada saat kita di luar ring, apapun emosi pasti ada jalan keluarnya, apapun permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jadi kita nggak pernah emosi, ujuk-ujuk emosi, nggak bakal pernah. Maksudnya kita udah terkontrol, karena tinju itu di tempat saya
bukan hanya melatih tinju, tapi bagaimana mengendalikan diri. Contohnya bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita bisa menghormati orang gitu kan. Artinya memang tidak hanya sekedar bertinju yang dilatih, tapi bagaimana etika kita gitu loh. Jadi emosional itu dari kita sejak kita latihan sudah terbentuk. Oh, oke. Nah, terus mungkin kan tadi semua sokongan dari keluarga atau mana nih Kak yang paling kayak aduh di saat di atas di ring gitu ya, kayaknya mau banggain adik atau kakak atau orang tua, bapak atau ibu nih gitu. Nah, itu support mana yang paling Support itu sebetulnya bapak saya ya, karena bapak saya itu sangat mengharapkan, karena beliau juga atlet tinju kan, mantan atlet tinju, jadi dia mengharapkan 100% buat saya, dia mengerahkan apa dia punya biaya, waktu, tenaga diluangkan buat saya gitu loh. Nah terutama buat bapak saya, terus juga gak kalah besar pengorbanan ibu saya menyiapkan vitamin, menyiapkan semuanya pada saat saya bertanding, mereka ikut semua gitu kan. Intinya orang tua saya sangat support, teman-teman, keluarga, alhamdulillah support semua. Oke, nah mungkin tadi juga udah sempat ngebahas momen-momen yang berkesan ya di saat tanding tinju. Mungkin tadi sempat dengar-dengar nih kalau Kak Giba tuh ngelatih ada salah satu artis Indonesia. Iya, kebetulan waktu tahun 2023 bulan November tanggal 27 itu kita ngelatih sebetulnya aktris Jeffrey Nicole. Waktu itu kita bawa. Kebetulan mereka satu kampung sama kita. Satu kampung karena orang tua dekat sama keluarga saya dan saya akhirnya tahu latar belakang saya seorang atlet tinju, akhirnya koordinasi dan kita latih. Tapi memang udah kondisi saat pertandingan tuh dia kalah gitu kan. Nah artinya memang ada kekurangan latihan aja sebetulnya karena beliau juga sibuk kan. Nah itu aja sebetulnya. Nah luar biasa ya. Ada sih lagi ya yang mungkin ya kita juga lagi menurunkan atlet, kemarin juara juga di baku hantam, itu event juga mulai mencuat lah untuk di jagat olahraga tinju ya. Nah, di Muay Thai juga kebetulan saya latih, di boxingnya, di Muay Thai rekan juga yang latih, jadi kita saling mengisi ilmunya. Nah pada intinya dia menang kemarin, masih bulan kemarin dia menang ya, itu mungkin nama jadi naik gitu loh, jadi campnya naik gitu. Oke, karena sekarang juga kayaknya lagi digandrungi banget nih. Iya. Ya kan sekarang tinju, Muay Thai, terus apalagi tuh ya kan kayaknya sekarang mungkin kalau cewek-cewek dulu ada Ponfit, ada gitu-gitu ya pilates. Sekarang tuh mungkin kenapa Kak? Apakah memang sekarang lagi diminatinya karena memang lagi hype atau memang sekarang sudah banyak ya mungkin tempat-tempat latihan, jadi makanya dapat yang pemula-pemula gampang gitu buat ngikut. Iya, sebetulnya kalau di dunia olahraga khususnya boxing, sebetulnya di luar negara sana itu udah pada maju sebetulnya dari awal. Tapi di Indonesia karena banyak antusias para artis, tokoh-tokoh terkemuka yang mau memajukan dunia tinju, pada intinya banyaklah orang-orang yang bermunculan mengikuti tren yang ada gitu kan, karena tinju itu bukan hanya sekadar olahraga keras, tapi itu memang bisa juga untuk kesehatan, mengontrol emosi, menguruskan berat badan yang penting gitu kan. Tapi intinya semua itu berdampak positif semuanya. Oke, jadi semuanya dialihkan lah Dialihkan, positif. betul. Nah mungkin kayak tadi nih Kak, sempat mention soal kesehatan. Nah Kakak ngatur pola kesehatannya, pola hidupnya seperti apa? Ada yang berubah nggak dari mungkin dari yang dunianya ya mahasiswa seperti biasa atau berubah nggak? Kalau pengalaman saya merangkul orang-orang jalanan gitu ya. Beliau itu dulu mereka pada narkoba, mabukan, tawuran, balap liar. Setelah ada hobi baru yang saya munculkan, saya edukasi kepada masyarakat, akhirnya mereka mendengar dan mengikuti. Sampai sekarang dia bekerja di kantor gubernur gitu kan, jadi seorang PNS. Artinya dari hal yang negatif kita rangkul lah teman-teman kita ini supaya bisa mengikuti jalan yang baik gitu loh, jadi prestasi gitu. Nah itu dilatihnya berapa lama tuh Kak? Ya kalau kita kan memang apalagi khususnya di tempat saya, di daerah saya itu 1% pun tidak membayar kan. Nah tidak membayar 1000% pun nggak membayar, malah kita yang membiayai untuk keberangkatan, luar biasa. untuk pudingnya, vitaminnya gitu kan, nutrisinya. Jadi kita memang sifatnya membina, ya gitu aja paling. Oke, nah mungkin apa nih Kak yang paling dinikmati sebagai seorang mahasiswa atlet tinju gitu, apa yang paling dinikmati Kak?
Yang paling dinikmati itu ya karena kita punya prestasi ya Kak ya. Pastinya kita disorot lah gitu, pasti kita disorot karena kita membangun ataupun kita juga membawa nama daerah gitu kan. Nah untuk mahasiswanya ini seperti sekarang kita alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Taman Jagakarsa. Artinya berdampak positif lah. Kenikmatan itu adalah bagaimana bisa membawa orang-orang itu yang tidak punya basic kita bawa, kita rangkul kembali gitu loh. Itu salah satu kenikmatan bagi saya gitu. Jadi dapat positifnya tuh beasiswa. Beasiswa, Itu ya. tidak dihargai orang disorotin orang gitu. Itu tapi Thomas ya. Oke. Nah mungkin nggak harapan sih Kak, harapan ingin jadi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin memang kan apalagi dunia mahasiswa itu ya itu tadi mungkin kali ya kita nggak tahu apakah pergaulan atau seperti apa. Nah mungkin harapan Kakak nih buat teman-teman mahasiswa yang mungkin bingung nyalurin bakatnya Kak atau gimana. Nah itu gimana Kak? Ya harapan saya sebagai seorang atlet juga, sebagai pelatih juga, saya berharap kepada teman-teman dan rekan-rekan itu bahwa tidak selamanya kita hanya berugal-ugalan gitu loh. Lebih baik kita mencari prestasi, mencari hal yang positif daripada kita makin narkoba, mabuk-mabukan. Lebih baik masa muda itu kita manfaatkan kepada waktu yang lebih baik gitu loh. Jadi artinya memang harus berupaya untuk merangkul teman-teman, kita kasih edukasi, terutama buat anak-anak kampus Taman Jagakarsa. Harapan saya adalah bagaimana bisa supaya kita mengikuti ajang kejuaraan mahasiswa nasional. Nah itu ada cabur tinjunya pastinya. Nah jadi harapan saya kepada kampus Taman Jagakarsa dan seluruh mahasiswanya agar bisa untuk mengikuti ataupun juga bisa berlatih bersama saya di kampus ini gitu loh. Oh luar biasa Gitu. sekali tuh guys. Mungkin persiapan awal nih Kak buat teman-teman mungkin kayak aduh pengen. Iya. Nah itu persiapan awalnya apa kita sebagai pemula nih? Untuk permula tidak banyak-banyak kok persiapannya cuma pakai baju olahraga aja karena tinju itu tidak ribet lah masalahnya untuk apa yang disiapkan. Nah kalau untuk sarana dan prasarananya mungkin saya lagi koordinasi dengan pihak kampus akan menyediakan semua itu untuk berjalannya ke olahraga tinju di kampus ini. Wah luar biasa guys. Jadi ditunggu guys. Nanti bakal ada kita UKM mungkin UKM ya tinju gitu. Tinju. Nah terakhir deh Kak, tips and triknya buat teman-teman sebagai mahasiswa yang mungkin sambil bekerja terus mungkin menjalani hobinya gitu. Apakah ada tips and triknya buat menjadi lebih positif, lebih berprestasi mungkin gitu kan? Kalau menurut saya pribadi trik dan tipsnya itu adalah sering-sering berteman dengan orang yang positif. Oke, itu pertama. Yang kedua, kita harus bisa memilah pertemanan ini. Dia pakai narkoba, kita nggak harus pakai narkoba gitu loh. Ketika kita berteman dengan orang suka olahraga, kita akan terbawa-bawa olahraga. Jadi artinya triknya adalah ya sukalah mencari wawasan pertemanan yang positif untuk diri kita sendiri gitu. Oh, jadi hati-hati dalam memilih. Luar biasa banget deh Kak. Nah mungkin terakhir Kak, aku dari tadi kan mungkin harapan tadi kan udah sempat harapan sebagai seorang atlet ya, sebagai atlet dan sebagai mahasiswa di Universitas Taman Jagakarsa juga gitu. Nah mungkin apa ya ibaratnya dari Kak Givo sendiri ada nggak yang pengen disampaikan pesan-pesan ke teman-teman hukum atau mahasiswa hukum yang memang sedang menjalani kuliahnya saat ini. Ya. Pesan-pesan saya buat teman-teman mahasiswa hukum ya, kita sebagai mahasiswa hukum terutama buat kampus Taman Jagakarsa khususnya, alangkah baiknya kita padukan antara boxing dengan tinju, dengan hukum ya. Karena itu dua hal yang sangat seimbang. Karena apa? Karena kita tahu kebugaran di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu kan. Nah artinya kita punya pemikiran lebih bisa berpikir objektif lah dalam menanggapi segala persoalan gitu. Gitu aja. Oke. Wah Kak, nih sebenarnya mesti pengen ngobrol lah ternyata ya. Jadi ternyata seru banget Kak. Terima kasih banget kita ternyata udah di penghujung acara, udah menghujung episode. Mungkin nanti next time kita boleh ngobrol lagi ya.
Oke Kak Nibo, thank you ya. Iya, sama-sama ya. Nih lancar-lancar kuliahnya, sama salam buat keluarga. Izin closing dulu sebentar ya. Oke. Itu dia guys, episode kali ini kita ngobrol-ngobrol sama Kak Givo. Wah keren banget ya, beliau itu pelatih mahasiswa, terus pelatih tinju juga gitu. Jadi mungkin buat teman-teman nih penasaran yang wah kayaknya kampus mana nih yang buka UKM tinju kan. Nah mungkin coba tahu teman-teman sambil mau menyalurkan bakatnya, mau masuk jurusan hukum juga boleh banget, atau mungkin yang jurusan lain juga boleh gitu. Oke, itu aja guys. Tetap stay tune di Universitas Tama Jagakarsa. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Follow terus Instagram dan TikToknya @utamajagakarsa_official. Saya Ayu, saya pamit undur diri dulu. Bye bye.